Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan yang begitu ajaib dan besar dalam hidup kita, yang senantiasa memelihara dan menjagai kita kemanapun kita melangkahkan kaki. Ini adalah suatu hal yang perlu dan sangat kita syukuri dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur bagimu Allah kami yang hebat di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang begitu besar dan mulia. Kami boleh hidup saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dan kasih-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pada saat waktu yang indah ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami. Tuhan urapi hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah penuntut balas kehendak Allah. Dalam kitab Nahum, bangsa Asyur terkenal sangat kejam terhadap tawanan perang mereka. Setelah menyerbu sebuah kota, mereka tanpa mengenal ampun akan membantai ratusan orang dan mengangkut sisanya ke berbagai bagian kerajaan mereka. Ketika menuju ke tempat pembuangan itu, makin banyak lagi yang tewas akibat perjalanan berat dan sangat melelahkan. Dalam kitab Nahum 3 ayat 3, para pemimpin kota dan bangsa yang dikalahkan disiksa tanpa belas kasihan dan akhirnya dibunuh. 1 abad sebelumnya, Yunus diutus oleh Allah untuk berkhotbah di ibu kota Asyur, Niniwe. Untuk masa yang singkat, orang Asyur bertobat dari dosa-dosa mereka, tetapi kemudian kembali ke cara hidupnya yang kejam. Nahum adalah seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan datangnya kebinasaan kepada Asyur Niniwe yang kejam dan jahat. Tidak ada bangsa sekejam Asyur yang dapat berharap lolos dari hukuman Allah. Pada saat yang bersamaan, Nahum memberitakan penghiburan untuk umat Allah sendiri. Hiburan ini tidak diperoleh karena melihat darah musuh yang tertumpah, tetapi karena mengetahui bahwa Allah sedang menegakkan keadilan di dunia dan suatu hari akan mendirikan kerajaan damainya. Allah menegakkan keadilan dan mendirikan kerajaannya di dunia ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan menuntut balas segala perbuatan manusia sesuai dengan kehendak Allah di dalam kasih. Tuhan Yesus akan menuntut orang-orang yang fasik dan jahat di hadapannya seperti bangsa Asyur, dan Allah akan menuntut balas di dalam pengadilan kelak, yakni kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, jika seseorang berbuat jahat kepada kita, layakkah kita menuntut balas? Tidak layak, dikarenakan membalas kejahatan bukanlah hak manusia. Tuhan Yesus memerintahkan manusia untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan musuh sekalipun Tuhan Yesus perintahkan untuk dikasihi. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak layak untuk membalas atau menuntut kejahatan seseorang. Hal ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dua orang ibu, yakni Ibu Amara dan Ibu Kasih. Kedua orang ibu ini memiliki tempat bekerja yang sama. Suatu saat pimpinan mereka memberitahukan akan mengangkat beberapa karyawan menjadi pimpinan di berbagai cabang perusahaan dengan beberapa syarat. Setelah semua syarat dipersiapkan oleh Ibu Amara tidak yakin bahwa beliau akan masuk karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan Ibu Kasih dengan penuh yakin kepada Yesus Kristus, dia akan diterima.
Ibu Kasih mengenal Ibu Amara. Ibu Amara tidak pernah suka dengan Ibu Kasih. Ibu Amara selalu menaruh dendam yang dalam kepada Ibu Kasih karena Ibu Kasih selalu berhasil dan Ibu Amara sudah beberapa kali menjebak Ibu Kasih. Tetapi Ibu Kasih tidak pernah dendam kepada Ibu Amara. Ibu Kasih selalu mengasihi Ibu Amara. Lalu dengan liciknya Ibu Amara menggantikan semua syarat yang dimilikinya dengan syarat yang dimiliki oleh Ibu Kasih. Dan akhirnya tiba pengumuman Ibu Kasih tidak diterima, sedangkan Ibu Amara diterima. Ibu Kasih mengetahui bahwa Ibu Amara menggantikan berkas-berkas yang dimilikinya dengan berkas Ibu Kasih. Ibu Kasih tetap mengasihi Ibu Amara karena Ibu Kasih sadar untuk membalas kejahatan bukanlah haknya. Pertanyaan yang kedua, hak siapakah menuntut dan membalas? Hak menuntut dan membalas adalah hak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-19, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia tidak dapat menuntut dan membalas? Manusia tidak dapat menuntut dan membalas dikarenakan manusia adalah berdosa. Oleh sebab manusia adalah berdosa, maka manusia tidak akan mampu bersikap benar dan manusia tidak dapat bersikap adil. Jika manusia menuntut dan membalas, maka bukan berdasar kebenaran Allah, melainkan berdasarkan kedagingan dan nafsu manusia. Inilah sebabnya manusia tidak dapat menjadi seorang yang menuntut dan membalas. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang bersikap benar, sebab Dia adalah kebenaran. Dan Yesus dapat bersikap adil kepada siapapun, tidak memandang siapa yang diadilinya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Allah menuntut dan membalas perbuatan seseorang? Tuhan Allah akan menuntut dan membalas manusia sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang bersalah dan jahat tidak akan lepas dari hukumannya. Tuhan Allah membalas dengan kehangatan amarahnya. Dia akan membalas mereka yang menentang firman dan kerajaannya dengan mengganjar mereka secara adil dan benar. Dalam kitab Amos. Pertanyaan yang kelima, Tuhan Yesus yang menuntut balas segala sesuatunya, apakah artinya Tuhan Yesus adalah pribadi yang hanya menuntut dan membalas? Tuhan Yesus yang menuntut balas artinya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menuntut dan membalas. Tuhan Yesus akan menuntut dan membalas orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah, yang menyimpang dari kebenaran Allah, dan akan memberikan hukuman ataupun ganjaran kepada orang-orang yang seperti itu sesuai dengan kehendak dan kebenaran Allah, dengan penuh keadilan tanpa memihak kepada siapapun. Dan Tuhan Yesus akan memberikan upah ataupun balasan kepada orang-orang yang berjalan kepada kebenaran yang benar di hadapannya tanpa pilih kasih. Pertanyaan yang keenam, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi orang-orang yang jahat dan fasik sehingga Dia menuntut balas? Apakah Allah hanya menginginkan kebinasaan orang fasik? Allah bukan hanya menuntut balas, tetapi Dia adalah Allah yang penuh kasih sehingga Ia mengutus para murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ia tidak menginginkan kebinasaan orang-orang fasik sehingga Dia mau mati mengorbankan hidupnya bagi orang-orang fasik dan jahat. Dan yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Dia mengorbankan dirinya bagi orang-orang yang berdosa, tidak sedikit pun Dia menuntut kepada manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus mengasihi manusia. Dia tidak menginginkan kebinasaan dari seorang yang fasik, tetapi keselamatan dari orang yang berdosa ataupun orang yang fasik. Yang ketiga, janganlah menuntut dan membalas, sebab itu bukanlah hak manusia, tetapi hak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Allah akan menuntut balas di dalam pengadilan kelak, yakni kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita kembali berdoa.
Terpujilah Engkau Allah yang hebat di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa menuntut dan membalas adalah hak-Mu. Terima kasih dan kami bersyukur biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan untuk mempermuliakan Tuhan. Kami mengasihi sesama kami menolong sesama kami, bukan menjebak mereka, bukan menjatuhkan mereka. Tolong kami untuk melakukannya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu kami percaya kami mampu, dan dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada-Mu kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.